Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar para pemirsa yang sedang bahagia, dimanapun Anda sedang bahagia sekarang ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Lebih-lebih sekarang sudah masuk 18 Ramadan. Masih kita berbicara tentang dosa-dosa ataupun amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Terlebih-lebih di bulan suci Ramadan. Begitu juga para pekerja hijrahan di bawah kumpulan Al-Hidayah. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua kalinya setelah kita bersyukur berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab apapun yang kita lakukan dalam majelis ketika kita tidak berselawat, maka majelis itu adalah majelis bangkai, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk bagian yang kelima adalah melakukan toleransi dan ampunan. Nah, jadi penghapus dosa itu termasuk berpuasa di bulan suci Ramadan yang sudah kita tahu. Sekarang melakukan toleransi. Hal ini karena toleransi dan ampunan termasuk penghapus dosa dan bukti takwa. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dikenal sebagai Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan umat Muslim diajarkan untuk sentiasa memohon ampun kepadanya, serta menunjukkan toleransi dan ampunan kepada sesama makhluk. Artinya, ketika ada orang memerlukan bantuan kita, kemudian kita hulurkan bantuan kita kepada mereka, itu adalah bentuk toleransi. Ketika ada sahabat, jiran, tetangga kita, mungkin mereka bukan Islam juga. Kalau sudah atas jam 10 malam, kita pun tidak membuat kebisingan. Itu pun juga toleransi namanya. Jadi atas toleransi kita kepada sesama makhluk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa kita. Oleh karena itu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah mereka-mereka yang ada di muka bumi ini. Niscaya Allah akan mengasihani kamu juga beserta malaikat-malaikat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memang tidak bisa menjadi iblis, laknatullah alaih, tapi kita bisa mengikuti sifat-sifat iblis tersebut dengan menggunjing, dengan memfitnah dan sebagainya. Kita tidak bisa menjadi setan seperti setan yang ada, tapi kita bisa mengikuti sifat-sifat setan tersebut. Dengan apa? Dengan kita menjelek-jelekkan orang lain, dengan kita mengherdik saudara kita, dengan kita malas-malasan. Itu adalah perangai setan. Dan kita tidak bisa menjadi malaikat, tapi kita boleh mensifati sifat malaikat, dipanggil dengan sifat mahmudah. Sifat mahmudah ini adalah sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuklah seperti yang tadi, kita ada toleransi, bertoleransi beragama. Jadi bukan maknanya agama Islam sahaja yang benar menurut mereka. Ya, mentang-mentang Islam ini mayoritas, kemudian dia tidak menghormati orang lain, tidak. Justru walaupun kita mayoritas, ya, walaupun kita mayoritas di Indonesia, tetapi kalau di Singapura Islam termasuk minoritas. Jadi kita harus saling toleransi, saling hormat menghormati. Jadi tidak salah orang mengatakan semua agama benar. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Semua agama benar bagi pemeluknya, bagi pengikutnya. Kalau kita tidak teruskan kalimat bagi pengikutnya, maka seakan-akan semua agama itu sama. Jadi akhirnya orang mengatakan, agama itu sama, lebih baik saya tidak beragama. Akhirnya dia memilih untuk tidak beragama. Ya, itulah yang dipanggil dengan ateisme. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk perkara yang bisa menghapuskan dosa kita adalah melakukan ibadah haji. Haji ini termasuk juga rukun Islam. Ya, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamatis salah wa saumi Ramadan wa hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji ini adalah termasuk rukun Islam yang kelima. Ya, berhaji juga dapat menghapus dosa, dan haji itu pahalanya seperti kembali darinya saat ibunya melahirkannya. Jadi bersih
Ketika kita pulang daripada berhaji, kita disambut oleh orang, kita dipeluk, mereka mau mengambil keberkahan karena kita sudah bersih. Dalam agama Islam, ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu secara finansial dan fisik untuk menunaikan ibadah tersebut. Ibadah haji memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah sebagai penghapus dosa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi susah untuk mendapatkan haji. Kalau sekarang kita mendaftar walaupun di Singapura, ya nanti setelah umur 30 tahun baru kita dapat. Kalau di Indonesia mendaftar sekarang mungkin selepas umur 60 tahun baru kita dapat. Jadi saran saya supaya cepat dapat haji ini ketika anak kita lahir terus daftarkan di ONH di Jabatan Haji. Ya baik di Singapura maupun di Indonesia. Supaya apa? Supaya nanti dapatnya itu cepat. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan tentang perkara-perkara yang boleh menghapuskan dosa kita. Jadi insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya saya akan bahaskan lagi pada bagian yang ketujuh. Sekali lagi, yang betul datang daripada Allah, salah dan silap atas ketaipan saya pribadi. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad.